Hai Moms, kita ketemu lagi di Moms Talk. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan seorang ibu yang luar biasa, ibu dari 2 anak pra-remaja. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Moms Welly Eng. Wah, luar biasa sekali nih prestasi dari Moms Welly Eng ini. Dia baru saja mendapatkan predikat sebagai salah satu pemenang dari Indonesian Brand Founder Awards 2022 yang digelar oleh HypeFest serta Forbes Indonesia untuk brandnya. Yuk, simak obrolan saya ya. Mbak Welly, apa kabar? Baik. Sibuk apa? Langsung gitu, sibuk apa? Langsung ditanya, ditodong, langsung sibuk apa sekarang? Sekarang sibuk apa ya? Ya pasti seperti Banyak banget kesibukannya Mbak Welly. Ibu umumnya ya urus anak kali ya, prioritas utama. Oke, itu yang utama ya. Iya. Lalu prioritas kedua pasti bisnis. Iya. Dan bisnisnya ada banyak. Coba Beberapa. diceritain dulu dong sama Mom semuanya, ada bisnis apa aja sih Mbak Welly? Terutama ada skincare. Terus akhir-akhir ini aku lagi mencoba masuk di F&B makanan. Iya, aku tahu. Kan salah satunya awalnya tuh kan bikin kayak apa lapis legit sinful cakes gitu kan ya. Iya. Itu emang waktu itu karena senang baking ya? Banyak yang nanya sih, aku tuh sebenarnya passionnya baking, masak enggak. Sebenarnya aku passionnya adalah memakani sesuatu sesuai keinginanku. Iya, aku juga tuh, passion aku juga, pasti passion moms juga tuh. Bukan passion bikinnya sebenarnya, tapi passionnya tuh pengen makan sesuai selera kita. Cakep. Jadi makanya sengaja bikin sampai sesuai selera sendiri gitu. Dan itu yang di sharing ulang. Jadi gitu. bikin tuh baking sendiri, lalu belajar lo baking sendiri, bikin sampai pokoknya ini nih sesuai banget sama aku. Iya sih, itu sih sebenarnya paling pas ya kalau kita mau mulai bisnis F&B atau makanan ya. Berawal dari harus suka makan dulu. Jadi tahu mana yang enak, standar enaknya, jadi bisa tuh dijadiin benchmark ya. Enggak juga sih. Maksudnya karena kan standar orang beda-beda. Iya sih, benar juga. Iya, sih. kita kan nggak bisa bilang, Benar. lu punya nggak enak gitu, nggak mungkin kan. Jadi maksudnya ya udah deh, daripada ngebandingin dengan orang lain, udah benchmarknya diri kita aja. Menurut kita ini versi yang terbaik, ya itulah yang kita jalankan. Masih jalan Sinful Cakes? Itu setahun sekali ya, capek bikinnya. Oh iya, kebayang. Lapis itu kan aku juga baru tahu. Sampai jam 2 pagi. Betul, aku baru tahu ya dari waktu itu kita ngobrol-ngobrol sama satu moms yang senang bikin lapis juga, namanya Ami Zain. Dia bilang susah sekali bikin lapis dan paling lama bikin lapis. Iya. Oke, benar. Jadi memang ada setahun sekali pas lagi hari raya paling ya. Iya. Oke, tapi kalau Ang's Kitchen itu juga masih jalan. Itu kan adalah kalau nggak salah mie dengan cita rasa Chinese. Jalan dong. Ya itu baru sih, itu Ceritain apa dong. ya, perjalanan baru. Jadi kan aku memang besarnya di Singapura. Jadi udah biasa Aduh, enak makan tuh. makanan Singapura. Terus kalau di Indonesia tuh kayak nggak nemu-nemu gitu loh yang ciri khas yang otentik. Paham. Yang Oke, otentik oke, tuh oke. makan sana sini nggak nemu, akhirnya saya bikin sendiri. Dan itu tentunya biasa, pada umumnya bikin buat keluarga. Berawal dari situ Makan, ya. terus masak buat keluarga, awal keluarga makan, lama-lama ajak temen. Jadi setiap kali kalau saya masak, temen-temen datang ke rumah makan. Nah itu yang jadi, ya udah deh coba kenapa nggak di-share resepnya yang menurut saya itu otentik Singapura, seperti itu. Jadi sebenarnya bukan otentik Singapura, peranakan sih. Ya. Tepatnya itu Betul, otentik betul. peranakan ala Singapura. Nah itu yang saya bikin. Sekarang ada mie udang, ada laksa udang, seperti itu. Itu yang saya baru jalanin 3 bulan terakhir. Jadi coba akhirnya bikin gitu ya. Ya, Luar biasa. Nah, Moms Welly ini juga baru terpilih menjadi salah satu pemenang Indonesian Brand Founder Awards 2022 yang digelar oleh HypeFest sama Forbes Indonesia untuk brand Beauty Barn Organics. Pasti seneng, ya Iya. kan? Ya kan? Pasti oke, perasaan dulu deh. Perasaannya ya, awalnya aku bingung gitu ya. Pas dihubungin, ibu terpilih, pilih apa sih gitu kan? Dengan ini, pokoknya nggak ngerti lah pokoknya. Ya udah dipilih, kita merasa bersyukur, we feel honored, ikutin aja. Ya kan, nggak usah sombong kan ya, hidup nggak boleh sombong gitu. Jadi ikutin aja jalan. Jadi melalui banyak proses sih, awalnya kita udah shortlisted, di interview dulu. Setelah di interview, kita harus ikut workshopnya. Setelah ikut workshopnya harus bikin PR. Nah itu aku tuh bener-bener merasa banget ya kalau kita memang niat dan kita rajin dan benar-benar all out, itu pasti ada jalannya. Karena awalnya
pas mau bikin PR ditanyain ya, males gak sih? Males. Karena PR itu, aduh, bisnis model canvas lah, worksheet lah, itu bener-bener banyak banget. Dimana kita harus ketik essay, mikir gitu. Kayak udah, emang masih sekolah kali ya, udah lewat kan, kayak mikirin itu nggak mau. Cuma saya tetap jalanin, setia jalanin, dan saya serahkan. Nah itulah yang menjadi mungkin karena itulah makanya dinominate sebagai pemenang, salah satu pemenang. Seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin soal Beauty Barn ini sendiri, ini kan Beauty Barn Organic sudah berjalan selama dari tahun berapa tuh? Mungkin 2012, jadi 10 tahun. 10 tahun ya, bisa cerita perjalanannya sampai akhirnya kenapa bikin Beauty Barn? Juga dari keluarga, gitu. iya. Jadi awalnya semua berawal dari rumah ya buat bener, semua dari rumah. Seru. Keren. Tapi memang gitu sih biasanya ya, harus berawal dari rumah untuk keluarga. Nah itu gimana kalau Beauty Barn? Anak saya itu lahir banyak banget keluhan alerginya gitu. Jadi saya sering banget bawa bolak-balik ke dokter karena anak pertama kan nggak paham ya. Ini kenapa, keluhan apa, nggak paham bahwa itu alergi. Bolak-balik ke dokter sampai udah sekian kali baru dokter sampaikan bahwa anak saya ternyata alergi. Dan saya nanya ke dokter, untuk meredakan gejala alergi ini gimana dokter gitu ya. Dokter menyampaikan ya nggak bisa karena memang kondisi tubuhnya itu sedang proses belajar alergen, zat-zat yang ada di lingkungan. Jadi keluarlah gejala-gejala alergi ini. Ya tapi aku nggak mau anakku begini-begini dong ya kan. Terus lalu dokter bilang, ya kalau ibu nggak mau mungkin out of frustration ya. Aku harus kasih disclaimer di sini ya. Out of frustration karena saya tanya-tanya, dokternya nyampeinnya begini. Ya udah kalau ibu nggak mau, yaudah tiap hari aja kasih obat antihistamin. Karena mungkin udah sebel kali sama saya. Abis saya nanya, enggak masa sih, ya, gitu ya. Tapi kan mau cuma gitu pas iya katanya gitu kan. Jadi dia dong. bilang, udah deh kalau gitu kamu kasih anak kamu minum antihistamin aja untuk menekan gejalanya. Tapi kan saya pulang, masa anak saya bayi 6 bulan disuruh minum obat terus tiap hari, terus pakai salep steroid terus gitu, kan itu doesn't make sense gitu. Jadi saya cari tahu, saya kan orangnya ngeyel, keras kepala, ya gitu, itu kata suami saya. Jadi saya coba cari tahu, terus saya mulai mempelajari namanya alergi. Alergi ini apa sih sebenarnya gitu. Setelah saya pelajari dan mengenal bahwa alergi itu sebenarnya bukan sebuah penyakit, itu hanya sebuah kondisi yang nantinya bisa dilalui. Jadi sebenarnya nggak perlu minum obat atau menggunakan salep-salep steroid gitu. Jadi saya cari tahu lagi, dan saya menemukan pemahaman yang saya coba buat, yaitu membuat produk dengan kandungan botanical tanaman, jadi essential oil, ekstrak, dan saya bikin produknya dan saya coba gunakan atau pakaikan ke anak saya, dan ternyata itu membantu sekali meredakan gejala alergi anak-anak saya. Nah dari situlah saya awalnya belum kepikir mau jualan. Jadi awalnya niatnya emang nggak buat jualan? Enggak. Oke. Karena menarik nih. Saya pikir bikin buat anak sendiri aja, paling sharing ke teman-teman seperti itu. Bener-bener nggak ada niat jualan. Tapi ada teman saya yang menyampaikan, kamu harus jualan. Kenapa? Aku tanya. Iya, siapa tahu ada anak-anak orang lain ya, anak-anak lain yang bisa terbantu mengalami hal yang sama ya. Dengan produk kamu. Terus pikir-pikir, ya juga ya tujuannya untuk membantu. Makanya barulah mulai jualan. Di 2012 September di salah satu acara komunitas, bazar kecil-kecilan banget seperti itu ya, tujuannya sharing memperkenalkan aja dulu awalnya ya, sharing dan memperkenalkan, dan berjalan dengan sukses. The Success History lalu berhasil mendapatkan terpilih sebagai Brand Founder Awards 2022 versi Hype Fest dan juga Forbes Indonesia. Oke, kalau kita ngomongin soal kesibukan Mom Welly ini, wow luar biasa. Bisnisnya ada F&B, lalu juga tadi yang kita cerita Beauty Barn. Ini kan pasti menyita waktu ya kan, walaupun mungkin pasti ada tim dong ya. Cuman kan pasti kayak tadi di awal, apa kabar, sibuk apa, mengurus anak-anak, 2 anak pra-remaja, yang satu Sean 12 tahun ya, Faye 10 tahun. Gimana membagi waktunya dan gimana caranya memberikan pengertian kepada 2 anak pra-remaja tentang kesibukan momsnya nih? Ya memang itu challenging ya. Jadi saya berusaha mengambil waktu kerja itu paling telat sampai jam 5 sore. Menarik. Jadi diusahakan sore itu makan malam bersama. Ya,
seperti itu. Dan weekend we spend time together seperti itu. Jadi dikasih pengertian, oke, ini ada waktunya di mana mami kerja, di mana ada waktunya kita together seperti itu. Sama seperti anak-anak, aku sampaikan kan ada waktunya di mana kalian di sekolah, ada waktunya pulang main, yaitu ada waktunya bersama keluarga juga seperti itu sih. Jadi saya juga sering banget ajak anak-anak saya kalau misalnya ada event pameran, saya ajak. Oh, dilibatin ya? Iya, biar mereka lihat tahu mamanya capek ya, sibuk cari duit. Benar. Nggak, maksudnya bukannya yang cuma duduk-duduk santai, jadi benar-benar lihat mereka lihat bahwa saya tuh kalau keluar memang produktif, bukan main-main seperti itu. Jadi hopefully dengan contoh itu yang saya kasih, mereka juga bisa menjalankan hidup mereka sehari-hari. Ada masanya di mana mereka harus produktif, di mana masanya main. Jadi benar-benar dibagi gitu. Oke. Ini Mom Welly pasti semua juga bisa berjalan dengan lancar. Nih sebuah aktivitas kesibukannya banyak banget loh ya. Dan anak-anak juga bisa mengerti tentang kesibukan ibunya gitu ya, momnya. Pasti nggak lepas dong dari dukungan dari suami. Nah, pengen tahu support suaminya Mom Welly seperti apa nih? Kalau ada yang nanya ke saya ya, sebagai mompreneur, apa sih yang paling penting? Saya bilang yang paling penting adalah support suami sebenarnya. Support suami dan keluarga besar kita seperti itu. Kenapa? Seperti saya punya anak di mana banyak banget hal-hal yang saya tidak bisa melakukan. Contohnya jemput anak sekolah, ya kan, itu menyedihkan gitu kan. I feel you. Terus kadang anak butuh beli buku, kayaknya maaf ya, mungkin beli buku minta mbak yang bantuin gitu kan, hal-hal seperti itu. Jadi support dari keluarga tuh penting banget, dan mereka bisa ngerti bahwa tujuan saya berkarya itu apa, dan tentunya tujuannya untuk berkeluarga. Nah, jadi kita harus punya satu visi gitu. Jadi has to be on the same page agar tidak ribut gitu. Karena gimana pun pasti ada pengorbanan yang harus dilakukan. Dari sisi waktu pasti ada, dari sisi attention ya pasti juga akan sedikit kurang seperti itu. Tapi kalau kita on the same page dan kita mengerti bahwa kita saat ini berkorban bersama untuk masa depan yang lebih baik, ya itu yang sebenarnya bikin perjalanan ini lebih lancar dikit. Oke. Aku jadi penasaran. Banyak banget aktivitasnya ya dari Mom Welly ini ya. What's next? Ada lagi nggak yang mau dikejar nih? Atau mungkin kayak pasti kan setiap, mungkin bisa jadi nih aku bisa lihat nih kayaknya Mom Welly tuh nggak bisa diem. Pasti mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan passion dan juga sesuai dengan keinginannya gitu. Sesuai dengan hobinya, sesuai dengan kegemarannya. Kayak tadi kan makan, lalu bikin sendiri. Apalagi nih dalam path karirnya Mom Welly? Aku tuh suka memulai sesuatu. Gitu. Oke. Selesainya nggak tahu gimana. Pasti memulai aja dulu. Aku ketawa dulu nggak apa-apa ya. Aku suka memulai sesuatu. Jadi aku tuh punya compassion untuk membantu teman-teman mulai sesuatu seperti itu. Jadi kalau ditanya ke aku bisa, well, aku pengen gini, oh aku langsung punya ide tuh banyak tuh. Oh kamu bisa begini, bisa begini, bisa begini gitu. Nah mungkin karena itu aku bukan kedepannya sih, saat ini lagi persiapan ini edu platform gitu. Jadi edu platform untuk mereka-mereka yang mau mulai bisnis tapi yang benar-benar bingung mulainya dari mana. Jadi benar-benar how to start from zero. Menarik banget itu ini. yang aku sedang godok dengan partnerku. Hopefully dalam waktu dekat bisa di launch untuk bisa membantu teman-teman yang mau mulai usaha dari nol. Cakep banget ini. Nah, kalau gitu kita tutup obrolan kita hari ini dengan tips dari Mom Welly nih. Kita tahu pasti di luar sana banyak juga moms yang punya angan-angan dan keinginan, oke, pengen coba, I wanna build something, bikin bisnis tapi dimulai dari yang kecil pastinya ya. Gitu. Kalau bisa bisnis yang dimulai dari modalnya zero gitu kan ya. Bukan gak mungkin ya nggak sih? Mungkin ya kan. Mungkin Sekarang selama ini kita suka berpikiran dan beranggapan bahwa aduh mulai bisnis pasti harus punya modal yang gede. Ya kan? Terus apalagi aku punya anak, nggak mungkin banget aku menjalankan bisnis, aku kan ngurusin anak, aku harus apa ya, aku kan ibu gitu kan. Sebenarnya tadi dipatahkan sama Mom Welly yang ini kan berawal justru dari anak-anaknya masih kecil justru kan. Berarti kalau dari udah ya benar dari 10 tahun yang lalu kan. Iya, pas anak saya actually
penelitiannya sejak anak saya lahir 6 bulan, jadi udah 11 tahun. Tapi bisnisnya sendiri ya 10 tahun. Oke, kasih tips dong buat para moms supaya bisa menjalankan bisnis. Dimulai dari bisnis kecil-kecilan, harus seperti apa sih? Oke, yang pertama adalah bisnis itu saya rasa bukan sesuatu yang harus disengaja dicari. Itu harus datang dari sehari-hari. Kenapa? Oh, cakep. Jadi nggak boleh tuh nyontek oh temen aku bisa begini nih, dia suka ini, aku mau nyontek Nggak bisa. Oh cakep, gitu ya. Kenapa? Karena DNA-nya beda-beda. Karena menjalanin bisnis tuh ada naik, ada turun. Ada di mana bisnisnya lagi naik, maksudnya banyak yang beli gitu ya. Ada di mana nggak ada yang beli sama sekali. Jadi kalau kita hanya nyontek, tidak menjalani sehari-hari karena memang keseharian kita, pasti kita lelah. Setuju. Gitu. Jadi akan baik banget menjalankan bisnis dari kebiasaan atau apa yang kita jalankan sehari-hari. Kenapa? Karena dijalanin sehari-hari, istilah ada yang beli, nggak ada yang beli, itu terserah. Aku tetap jalanin kok. Nah justru karena aku tetap jalanin atau menjalankan sehari-hari, itu menjadi sebuah kayak trademark. Gitu kayak Mbak Enji kan kalau misalnya sehari-hari nggak di bisnis kan ya memang aku suka gitu kan, entertain, aku suka komunikasi gitu kan. Jadi orang akan mengenal Mbak Enji memang orang yang sangat komunikatif. Jadi nggak perlu kita jualan-jualan. Kenapa? Karena bawaannya udah seperti itu, dan dengan menjalankan bisnis seperti itu akan lebih mudah. Karena butuh nggak butuh gimana ya, kita tetap jalan sih. Jadi nggak usah pura-pura gimana juga gitu kan. Jadi ya itulah yang lama-lama kita akan dikenal. Memang sesuai dengan kita. Memang pas banget sih ya, dari bisnis-bisnis yang dijalani sama Mom Welly, mulai dari tadi Sinful Cakes, ya kan, berawal dari emang aku senang makan dessert gitu kan. Nah, aku bikin sendiri lalu bikin Ang's Kitchen. Ya kan, ini kan karena emang aku suka mencari noodle yang sesuai dengan yang misalnya kayak dari Singapura atau dari peranakan itu kan dibikin. Demikian juga bisnis awalnya yaitu tadi Beauty Barn. Ini kan berawal dari kebutuhan untuk bisa memberikan kepada buah hati kita. Jadi memang harus mulainya dari situ. Cakep gak tuh? Mom Welly, terima kasih banyak udah sharing. Terima kasih sudah berbagi inspirasi untuk para moms. Sukses buat semua aktivitas dan kegiatannya, dan juga tentunya sukses juga sebagai tadi yang utama adalah sebagai ibu ya. Thank you for sharing, dan juga terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan Momstock edisi kali ini. Sampai jumpa.